Selamat datang di video tutorial Siswa Niro. Kali ini teman-teman saya akan menjelaskan bagaimana membuat shockbreaker yang ada tabungnya. Jadi ini terima kasih teman-teman DTS Kominfo yang sudah mengikuti channel saya. Di sini saya akan buat sedikit berbeda tampilannya dengan warna berbeda juga dengan ada tabungnya ya. Dan saya berharap teman-teman bisa mengerti dan paham dan materinya bermanfaat buat yang lain juga. Oke teman-teman, di sini kalau kita perhatikan ini ada tampilan seperti ini hasilnya. Ini hasil ketika di render ya. Ini belum sempurna kan, masih dalam proses masih render preview sementara. Nanti hasil akhirnya akan berbeda dan lebih sempurna. Oke, kalau begitu langsung saja bagaimana cara buatnya, teknik membuat shockbreaker. Oke teman-teman, pertama-tama teman-teman pastikan teman-teman ini dihapus dulu dan kita harus siapkan elemen, yaitu saya hanya membutuhkan bolt ini sama dengan curve, namanya adalah curve spiral ya, sama arc median. Nah curve spiral ini sama yang namanya mesh bolt itu cara ngambilnya bagaimana. Teman-teman cukup di menu edit, pilihnya preference. Langkah pertama teman-teman cukup mengetik di sini extra ya. Nah teman cukup mencentang di bagian add kurva extra object ini dia, yang ini ya. Oke, jadi itu saja. Sama satu lagi ini untuk yang spiral tadi. Terus oke, kalau yang untuk boltnya teman tinggal tekan BOLT bolt extra ya, add mesh bolt factory, kurang lebih itu saja, 2 poin aja. Oke, langkah pertama ketika teman-teman diminta untuk membuat kira-kira shockbreaker itu seperti apa. Jadi ini shockbreaker yang ada tabungnya, kata yang zaman sekarang gitu ya. Saya sih nggak ngerti gitu kan, saya bukan anak motor. Oke, saya coba ke mesh, terus kemudian saya coba untuk pakai kurva aja dulu, lalu saya pilih spiral, saya pilihnya arc median, kemudian klik di sini teman-teman, dan dipastikan teman-teman hanya bermain di bagian turunnya. Jadi ini kira-kira berapa banyak, tapi saya ingin tingginya setiap satu putaran itu satu lengkungannya, satu putaran lengkung ke atas itu satu tingginya satu aja, cuman banyaknya 8. Dah itu saja yang dirubah. Terus kemudian teman-teman tinggal mencoba untuk ke bagian di sini object data property, lalu ke geometri, kemudian teman-teman pastikan di bagian depth dikasih nilai 0,2. Nah itu saja, tidak ada perubahan apa-apa. Oke, setelah sampai di sini teman-teman, saya ingin, kalau namanya shock biasanya kan bawahnya agak rapat ya, atasnya juga rapat sebagian gitu kan, artinya tidak langsung lurus begini ya, tidak lurus seperti ini. Nah teman-teman caranya adalah di blok aja sampai di sini kira-kira begini, lalu tekan S, terus kemudian tekan Z, lalu 0. Oke, saya ulangi ya. Jadi sorry, screen kayaknya belum hidup ya. Oke, saya kembali ke awal dulu. Saya blok dulu teman-teman, lalu saya blok seperti ini, kemudian saya tekan S, Z, 0. Nah itu dia, baru teman-teman tinggal diatur kira-kira arahnya di ke atasin ya, disesuaikan aja kira-kira begini. Nah gitu ya. Oke, jadi kalau ditekan angka 1 dari arah front itu lurus, kalau tadi kan balikannya begini posisinya. Nah karena sudah dirapikan jadi begini gitu. Lakukan dengan cara sama di bagian atas ya, klik keluar, blok dulu kira-kira sampai di sini aja, lalu tekan S, Z, 0. Oke, lalu diturunkan kira-kira begitu. Nah waktu nurunin hati-hati, ngeliat di sini juga nih lapasinya kira-kira begitu. Nah itu dia. Dah, oke cukup ya kira-kira begitu ya. Itu langkah pertama ketika teman-teman ingin membuat bagian yaitu spiralnya di shockbreaker. Baru teman-teman membuat yang namanya bagian bawahnya di dalam shockbreaker tuh kayaknya ada kayak apa namanya sih, nggak ngerti lah pokoknya, tengah-tengahnya untuk penahan di bawahnya ya. Jadi saya menggunakan namanya add mesh cylinder aja deh. Terus kemudian teman-teman tinggal ke edit mode seperti biasa, kemudian teman-teman tinggal pilih face, klik di sini face, klik bagian di sini, lalu teman-teman tinggal ditarik ke atas aja dulu, nggak usah di extrude, segini aja kira-kira segini lah ya, kira-kira aja. Oke, lalu saya coba tekan A, saya kepengen agak lebih kecil ya kira-kira dalamnya, kira-kira segini lah, pipanya lah, pipa dalamnya agak sedikit kecil kira-kira segini ya. Oke, saya posisi agak di bawah kira-kira begini, dan saya coba klik bagian atas lagi, yaitu di sini.
Saya naikkan ke atas kurang lebih kayak gini deh, contoh dah. Setelah sampai di situ teman-teman, ini bagian bawah juga boleh ditarik dikit dah ya, agak panjangan lah kurang lebih. Oke, saya tarik kemari, lalu saya coba sedikit menambahkan segmen teman-teman menggunakan ini loop ya, lalu saya coba geser ke bawah pakai move. Sampai di sini batasnya seberapa sih Pak? Saya tekan angka 1. Jadi ini posisinya sesuai dengan lurusnya dia, kira-kira aja, feeling aja. Ya, lalu saya tambahkan lagi di sini, klik. Kemudian saya coba naikin ke atas kira-kira segini. Nah, setelah sampai di situ baru teman-teman melakukan proses namanya pakai face, tekan Alt. Oke, lalu saya pakai yang namanya extrude long. Wah, jadi ya. Gini kira-kira. Dah. Selesai. Setelah sampai di sini baru teman-teman melakukan proses yang namanya menggunakan nih, kalau misalkan kalau mau digedein lagi tinggal diatur sendiri masing-masing ya. Oke, baru saya menggunakan yang namanya di sini ada modify, pakainya bevel. Di suaranya bevel itu untuk apa sih? Bevel ini supaya pinggirannya nih agak sedikit smooth ya, halus gitu kan. Jadi kalau belum ada bevel kayak gini, ketika bevel jadi di bagian permukaan ini agak smooth dihalusin, jadi saya perbanyak jadi kayak gini. Nah itu dia. Oke, udah, kalau sudah baru teman-teman tinggal di apply object mode dulu ya, baru di apply, disetujui, baru teman-teman tinggal klik kanan set smooth. Nah jadi kurang lebih kayak gitu ya. Oke, ini sudah selesai, sudah jadi. Kalau memang terasa kurang tambahin lagi, mau diedit lagi silakan, mau tambahin atasnya. Dan di atasnya agak berbeda teman-teman, saya menggunakan yang namanya add tadi kan bold ya, saya pakai bold di sini. Oke, terus kemudian atasnya saya ganti, saya coba pakai, jangan ke edit dulu, jangan diapa-apain, biarkan saja. Lalu add, saya pilihnya adalah saya menggunakan di sini ada namanya cap. Nah, permukaannya begitu. Terus kepalanya saya kecilkan sesuai kebutuhan aja sebenarnya ya. Saya kecilin aja, kira-kira seperlunya aja. Mau seberapa besar ya, mau sama kayak gini, tergantung teman-teman. Jadi teman-teman tinggal diatur kira-kira maunya seberapa besar yang dibutuhkan ya. Jadi teman-teman hanya bermain di bagian ini dia, mirror major sama minor ya. Jadi ini agak lebih ke dalam. Oke, ini lebih ke dalam, kira-kira kurang lebih kayak gitu konsentrasinya ya, lebih ke dalam. Jadi teman-teman diperhatikan juga jangan sampai nabrak sama ringnya, kira-kira segitu. Nah, cukup lah segini. Nah, segitu ya kira-kira ya. Kalau udah baru dimainkan di sini nih pitch-nya. Di sini untuk banyaknya kira-kira berapa yang dibutuhkan, kira-kira gitu ya. Saya butuh segitu misalkan. Terus kemudian ada ini tinggal diatur nih. Kita bisa ngeliat kok di sini pitch-nya berapa. Oke. Kalau mau pendek segini juga boleh, atau mau banyak kayak gini juga boleh. Silahkan deh, terserah kalian ya. Oke, baru di sini dimainkan di crease present, tinggal diatur aja kira-kira mau seperti apa. Jadi ini bisa kelihatan posisinya. Jadi crease present. Apakah jadi ada jeda di antara sininya, ada jeda. Nah, gitu ya. Terus kemudian bawahnya yang root present itu untuk apakah mau lancip atau mau kotak. Saya maunya sukanya kotak sih. Nah, saya sukanya kotak agak begini. Gitu kira-kira ya. Oke. Yang banyak atau dikit, atau ini tingkat kehalusan aja sih. Oke, itu saja teman-teman. Jadi nanti baru di atasnya dimainkan di bagian straight length-nya. Oke, apakah mau pendek? Kira-kira pendek aja deh. Saya butuh pendek aja segini. Nanti baru dipindah ke atas. Nah, baru dimainkan di bagian head dianya. Sama ini set dianya. Bagian dalam. Jadi agak pendek dikit. Iya, sama ini juga sama. Kira-kira gitu ya. Dah. Oke, nanti tingginya tergantung kita mainnya. Kira-kira maunya berapa. Saya butuh pendek aja segini. Dah, itu aja. Baru setelah sampai sini teman-teman dinaikkan. Simpel ya, taruh kira-kira di seterannya. Nah, ini dia. Kira-kira begini. Ya, jangan lupa disimpan dulu sampai di sini.
Nah, selanjutnya setelah saya naikkan, teman-teman dicoba untuk merubah ya. Jadi saya sedikit mau dipotong di bagian atasnya. Jadi kalau saya klik segmennya, jadi kalau di terangkat kayak gini jadinya. Nah hasilnya ya. Ini saya nggak mau pakai yang atas. Saya coba klik edit mode, lalu saya pakai vertex, lalu saya buang bagian atas. Saya delete aja vertex dah. Jadi hanya bagian tertentu yang saya akan gunakan nantinya ya. Oke. Kelihatan ya kayak gini ya. Ini jangan lupa disimpan. Nah, lalu klik di bagian sini nih, saya tekan Alt. Oke, kemudian saya coba kemari. Saya coba sedikit extrude ya, tekan E. Oke, Z ke atas, kira-kira begini. Kayak gitu aja, simple. Oke, nanti di sini saya sedikit agak, ini saya coba naikin lagi, kurang tinggi ya. Kira-kira segini. Baru saya coba untuk tutup, tekan F. Untuk menutupnya, baru saya coba buat sedikit slice di sini satu. Oke, saya pindahkan ke bawah, kira-kira begini. Oke, lalu saya slice lagi di atasnya. Oke, itu dia batasnya. Nanti ini buat tabung di sini. Oke, cukup sampai di situ aja. Baru saya coba untuk modeling yang lain ya teman-teman. Nanti tinggal saya tambahin. Jadi saya coba untuk saya simpan dulu, baru teman-teman usahakan ketika kita modeling sering disimpan ya, takutnya kan tiba-tiba mati lampu atau apa gitu ya. Kemudian kita coba untuk buat namanya cube ya, cube, terus kemudian saya coba taruh di atasnya kira-kira begini. Saya tekan angka 3. Oke, cube kurang besar, saya besarin dulu. Oke, kira-kira gitu. Lalu saya ke edit mode, lalu saya geser ke kiri teman-teman, kira-kira segini aja. Lalu jangan lupa kita pakai mirror aja biar sama. Nah, rencana saya mau saya potong nih, jadi kayak sok nahan gitu ntar ya. Oke, selesai. Baru saya aktifkan yang ini, yang besar. Nah, dipastikan posisinya, dicek dulu garisnya pas apa enggak. Oh, ternyata flipnya kurang ke atas ya kok, dan naikin ke atas. Jadi patokannya di atas garis ini ya teman. Nah itu dia. Jadi patokannya di atas garis ini dia. Karena nanti buat tabungnya di sini. Oke, ceritanya gitu. Oke, baru saya klik aktifkan yang ini. Kemudian teman-teman ke bagian namanya bolehan. Oke, lalu saya klik. Jadi aktifkan si ininya dulu nih, capnya. Ya, si kayak bautnya itu modelnya, kayak putaran baut tadi. Lalu klik di sini, lalu klik di bagian si boxnya. Oke, ini sudah kepotong ya. Lalu di apply, disetujui. Saya silakan disimpan. Oke, baru saya aktifkan objeknya, lalu saya potong kayak gini. Nah, kalau memang terasa atasnya kurang panjang, teman-teman diaktifkan lagi, saya edit mode, lalu saya aktifkan lagi, dicoba pakai face, klik atas, lalu saya tarik ke atas. Kira-kira gini ya. Nah, cukup lah. Kemudian saya coba untuk, ini kalau masih kepanjangan ya tinggal ditarik aja ke bawah. Oh, kepanjangan nih. Ini aja deh, cukup, oke. Ukuran pasti saya nggak tahu nih, saya hanya ngelihat, terus kalau saya kepengen modifikasi modeling gitu aja. Oke, setelah itu baru saya coba ke add, pilihnya adalah silinder seperti biasa, saya naikin ke atas, saya tekan R, Y ke sumbu Y, lalu saya ketik 180, 180, 90 aja deh. Oke ya. Nah, saya naikin ke atas, lalu saya kecilkan, kira-kira gini. Nah, rencana saya tuh saya kepengen bolongin teman-teman kayak gini. Nah, dibolongin ya. Oke, ini kalau mau dikecilin lagi boleh. Oke, kira-kira naik ke atas. Dah. Nah, setelah sampai di sini, baru teman-teman aktifkan lagi dia, baru perintahkan lagi menggunakan bolehan. Kalau teman-teman bingung bagaimana cara menggunakan bolehan, prosesnya, tekniknya seperti apa, teman-teman lihat di video pesan yang di atas ya, sebelah kiri atas. Silakan. Baru teman-teman klik aja ini airdropper object, lalu klik di sini. Nah, ini udah jadi teman-teman. Baru tinggal klik apply. Setuju, selesai. Baru diklik di objeknya, tekan delete, nanti udah jadi. Nah, gitu teman-teman. Nah, sedikit saya akan menambahkan sedikit kayak seolah-olah kayak ada kayak ring apa namanya, saya nggak ngerti sih. Saya tambahkan lagi teman-teman. Ini saya simpan ya, jangan lupa saya simpan. Nah, kira-kira sampai sini. Jadi kalau nanti kita mulai lagi, mau nambahin lagi silakan. Saya coba pakai add. Di sini saya pakai namanya silinder lagi seperti biasa. Saya naikin ke atas sampai di sini,
Lalu saya coba untuk sedikit besarin, S saja dibesarkan, kira-kira gitu ya. Ini besarnya segitu cukup lah. Ya sebenarnya besarnya saya nggak tahu, tapi seperti inilah modelnya. Ya kira-kira gitu ya, tinggal diatur, dipendekkan ke bawah seperti ini. Ini untuk nahan seolah-olah nahan si shock breakernya. Saya klik kemari, set origin geometri biar di tengah-tengah. Teman-teman bisa ngelihat bahwa ini nahannya di sini tuh. Nah gitu kira-kira ya, hanya begitu. Oke. Terus kemudian di sini baru teman-teman tinggal mencoba ke edit mode. Oke, terus kemudian diseleksi bagian tertentu semuanya ya. Coba klik lagi, klik lagi, klik lagi, klik lagi, klik lagi, klik lagi, dan seterusnya sampai di sini. Ini enggak. Sorry. Apa? Oke, itu ya. Ini sih bebas ya. Nah, setelah sampai di sini baru teman-teman menggunakan yang namanya long, terus tinggal tarik, deketin ya. Nah, gitu aja, cukup. Nah, ya. Supaya kelihatan dramatis, teman-teman tinggal dicoba Shift D, Enter, tinggal naik ke atas sedikit, kira-kira di sini, kira-kira ada sedikit aja jeda lah. Lalu teman-teman sedikit diputar ke kanan dikit. Nah, kira-kira gitu ya, seolah-olah. Nah, ini sering disimpan. Oke, ini saya aktifkan dulunya, saya Shift D, saya Enter, saya pindahkan di bagian bawah. Saya tekan angka 1 untuk memastikan apakah sudah pas atau enggak. Kira-kira gitu ya ceritanya. Oke, terus ini kan atasnya nih, ini atasnya diduplikat ya temen ya, atasnya duplikat. Nanti abis ini baru kita bikin tabung. Saya coba edit mode, saya coba tekan angka 1, X-ray, lalu saya blok pakai vertex sampai di sini. Sorry, pakai ini aja. Kira-kira gitu ya. Terus Shift D, Enter, P, selection. Tujuan untuk apa? Supaya dia berdiri sendiri. Nah, ini dia berdiri sendiri. Jadi saya setnya ke geometri, dah, baru saya pindahkan ke bawah. Tekan R, Y, ke sumbu Y 180. Enter, dah. Tinggal atur aja, taruh di bawah sini. Kira-kira begitu. Nah, itu teman-teman. Jadi ya, nanti habis ini baru saya coba untuk bikin tabungnya ya, kita lanjutin lagi kira-kira begitu. Sekarang kita coba bikin tabungnya ya. Ini kalau memang agak mau dibedain, ini bedanya sih di sini doang nih, agak beda di situ doang ya. Terus di sini di bawahnya sama, bawah atas bawah. Tapi kalau di atas mau agak lebih double dan sebagainya boleh, silakan ya, nanti kita kasih warna. Oke, selanjutnya teman-teman bikin tabung lagi. Nah, kita bikin tabung teman-teman. Pakai tabung terus nih tadi ini. Saya geser kemari, saya tarik ke atas kira-kira di sini. Saya tekan angka 1 dulu. Perbandingannya bebas, teman-teman. Kira-kira maunya seberapa? Nih saya agak sedikit ke bawah. Jadi saya posisi tabung begitu ya, agak di bawah ya kira-kira ya. Ya, oke. Setelah itu baru teman-teman mencoba untuk memodifikasi tabungnya. Ini saya coba edit mode. Saya klik bagian atasnya atau bawahnya, saya agak panjangin ya. Oke, saya coba untuk ini kameranya supaya saya coba matikan dulu, sama light-nya saya matikan sementara waktu ya. Klik di sini baru teman-teman tinggal ditarik ke bawah aja seperti biasa. Ini dia. Kira-kira tabungnya segini nggak? Panjangnya cukup nggak? Nah gitu ya, kira-kira tergantung. Jangan gede banget gini, seperlunya aja kira-kira segini. Gitu, kira-kira ya. Oke, setelah sampai sini baru teman-teman tinggal memodifikasi, bisa menggunakan lalu di scale. Oke, terus tekan E lagi, scale lagi, lalu ditarik ke dalam. Itu boleh, silakan. Kalau mau jadi nggak lempeng amat gitu ya. Saya tarik ke atas, scale lagi ke dalam, kira-kira seperlunya aja deh. Ya, kalau mau scale-nya lebih dalam lagi boleh. Terus E lagi, S lagi ke dalam, saya turunkan ke bawah, kira-kira demikian. Nah, setelah sampai di sini udah jadi tabungnya. Bagaimana caranya buat kayak menyambung di sini kesannya ya?
Jadi saya tekan angka 7, lalu saya aktifkan yang paling besar ini, yang di atas nih, yang ini ya, saya aktifkan, saya tekan angka 7, lalu teman-teman menggunakan edit mode, seleksi bagian ujung, kira-kira poinnya mana nih yang vertexnya kelihatan. Ini ya, kira-kira di sini ya. Nah itu dia teman. Jadi vertex inilah nanti yang kita akan pakai teman-teman ya, nantinya ya. Nanti setelah sampai ini saya putar dulu, pastikan dulu seperti itu. Kira-kira patokannya di situ. Teman-teman tekan Shift S, cursor auto selection. Jadi kursornya ngasih tahu yang ini loh patokannya nih, gitu ya. Baru saya pakai edit mode, baru saya klik di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya terserah sih mau berapa biji juga boleh. Lalu tekan E ke depan, nah, gitu ya. Jadi kalau di angka 1 dia posisinya seperti ini, nanti dipindahkan ke arah sini kira-kira. Jadinya kayak gitu ya. Kalau teman-teman langsung ditembus begini boleh nggak? Boleh, tapi saya nggak mau, agak dimodifikasi ntar ya. Oke, nah setelah sampai di sini baru teman-teman matikan dulu posisinya seperti itu. Baru teman-teman diaktifkan di sini, lalu saya edit mode. Silakan pastikan teman-teman membuat segmen dulu ya. Jumlah segmennya ditambahin. Saya tekan angka 1 dulu ya, jadi saya bisa ngecek segmennya mau taruh di mana nih biar pas. Saya nambahkan segmen di sini, kira-kira saya naikin ke atas pakai move. Kira-kira di sini, nah gitu punya. Kalau teman-teman mau nambah lagi segmen di atasnya agak di sini, terus saya pindahkan ke atas di sini juga boleh. Nah aja ya, bebas ya. Oke, kalau mau nambahkan segmen lagi nanti di sini juga boleh. Oke, terus nanti saya turunkan ke bawah. Kira-kira gitu ya. Jadi nanti cara kerjanya seperti itu. Nah teman-teman tinggal diatur. Nah kita cek dulu nih tengahnya dia di mana. Dari tekan angka 7 kita coba ke edit vertex ya, pakai titik, cek dulu. Oh tengahnya ini ternyata, gitu ya. Setelah sampai situ baru saya tekan Shift S, kursor atau set. Jadi buat bagi acuan biar kita nggak salah milih. Tadi ada 6 ya, ada 6. Jadi ada 6 bagian. Teman-teman tinggal dipilih, kliknya pakai face. Klik di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ceritanya gitu ya. Oke, dari sini saya coba untuk mungkin saya extrude sedikit atau nggak usah extrude juga nggak apa-apa, nggak masalah. Tinggal tekan delete aja, jadi dihapus face-nya, nah bolong jadinya. Yang ini juga sama teman-teman. Jadi ini saya coba check mode, saya coba untuk edit mode, saya tekan delete face, jadi kosong ya. Nah ini saya kemarin rencananya digabung, ini gimana caranya? Aktifkan ini dulu, lalu tekan save, klik di sini, lalu tekan Ctrl J. Jadi otomatis si silinder ini akan menggabung bersama dengan si objek ini, jadi satu kesatuan jadinya. Nah disinilah baru teman-teman melakukan proses yang namanya untuk menggabung per garis ya. Saya klik di sini, lalu tekan shift, klik di sini, lalu tekan F. Klik di sini, klik di sini, jangan sampai salah pilih ya. Klik di sini, oke, pastikan. Lalu tekan shift di sini. Nah ya udah pasti ya. Lalu tekan F, digabung. Nah lakukan dengan cara sama sebelah sini. Klik di sini, tekan shift, klik di sini, F. Oke, lalu klik keluar lagi. Ya, klik keluar ya, klik keluar. Lalu tekan Alt, klik di bagian sini. Klik. Nah dia dapat ya permukaannya ya. Oke, hati-hati. Jangan sampai salah pilih. Ini sini. Tekan ini aja, klik di sini juga bisa sama aja, tekan sini klik keluar, option klik dulu. Dapat nggak? Kalau kenanya lebar kemana-mana hati-hati, jangan sampai miring dan sebagainya, hati-hati. Ini ada garis apa nih? Permukaan. Nah gini aja caranya paling gampang. Ini kan ada berapa, ada soalnya ada garis nih teman-teman, yang garis yang kita bingungkan di sini. Ini garis apa nih? Ya ini di delete aja nih. Edge, nah dihapus nih, takutnya ganggu nih. Klik di sini. Kalau teman-teman nggak ada ya nggak usah. Oke, saya coba tekan option atau alt, klik aja di sini. Oke, kalau dia nggak dapat berarti kliknya di sini. Nah karena larinya ke sana tuh teman-teman, hati-hati ya teman. Ini jumlah segmennya nggak pas mungkin ya. Jadi saya biasanya menseleksi gini, klik di sini kan, atau klik di sini juga pakai Alt nih. Oke, yang ini nggak usah pakai. Jadi saya kontrol untuk menghilangkan seleksi. Nah, tadi caranya gitu.
ya, untuk membatalkan. Oke, baru saya coba tambah lagi di sini. Sebentar, saya klik di sini ya. Jadi ini kena atas bawah nih, teman-teman, kena semua atas bawah. Oke, jadi teman-teman tinggal tekan shift, klik di sini, tik. Nah itu dia. Nah ini kalau mau dihilangkan, shift lagi, klik aja. Nah jadi gitu, jadi hanya bagian bawah sama atas. Nah ini untungnya sekaligus teman-teman ya, tekan F. Nah ini tutup gitu ya, boleh jadi tutup, kurang lebih kayak gitu. Selesai untuk bikin tabung kayak gitu. Nanti baru kita habis ini kita bermain warnanya sama kira-kira teksturnya dan labelnya bagaimana. Kita lanjut di pewarnaan ya teman-teman. Kita lihat dulu nih, kayak kepanjangan kali. Kayaknya sih kepanjangan kalau lihat ya. Jadi teman-teman bisa ke edit mode dulu, di blok aja. Nah ini di bloknya pakai ekstra ya, di blok. Terus kemudian teman-teman bisa dipindah agak lebih pendek, mungkin agak ke sini, agak ke atas, itu terserah kalian. Kira-kira gitu ya. Nah, oke, kayak gitu ya. Nah ini dia. Kalau memang nanti mau dipanjangin bawahnya, boleh tinggal tarik ke bawah. Kira-kira gitu, boleh. Ya, oke. Sekarang kita coba untuk memberi tekstur teman-teman. Material ya kurang lebih ya. Jadi teman-teman nih kita coba untuk ditekan B aja. Jadi untuk tujuannya untuk sorry bukan B maksud saya lupa hidupin lagi screen nya. Oke. Ya. Nah teman-teman bisa coba untuk melakukan pembelahan area. Jadi saya menggunakan namanya flip vertical. Ya, kira-kira di sini. Nah itu dia. Oke. Dan di sini saya coba untuk bermain untuk kameranya. Saya tekan 0, oke. Terus kemudian saya tekan N, tujuannya supaya kita bisa melihat di kameranya. Saya aktifkan, saya tekan N lagi, saya atur kira-kira posisi baiknya seperti apa. Nah itu dia, teman-teman ya. Kira-kira posisi amannya seperti ini lah, kira-kira. Oke, kira-kira begitu. Terus kemudian di sini saya konsentrasi, jadi ini biarkan saja. Nah kita hanya konsentrasi ngeditnya, nambahnya di sini, tapi mata kita tetap di sini. Oke, saya coba dekatkan lebih dekat. Nah, itu ya. Saya kunci ya. Sekarang kita tambahkan satu elemen yaitu plan. Nah ya, plan. Saya coba, saya undo lagi, saya tekan sebentar. Saya turun ke bawah lagi kayak tadi ya teman-teman ya. Ini posisinya. Oke, lalu saya tekan shift C di sini. Nah, ya. Oke, lalu saya coba add mesh plan, itu buat settingan. Nah, di sini kondisi nanti pakai yang ini ya, pakai yang kanan, yaitu rendernya seperti apa nanti ya. Tapi nanti dulu lah, pakai yang ini aja dulu nih, yang paling aman ini aja dulu. Baru teman-teman tinggal diatur skalanya berapa yang dibutuhkan, lalu teman-teman tinggal ngatur posisinya apakah mau di bawah kayak gini. Saya tekan angka 1 ya biar dipasin dulu, kira-kira begitu. Oke, baru teman-teman nanti tinggal diatur skalanya besar seberapa sesuai kebutuhan. Udah segini aja cukup, saya rasa cukup. Lalu saya ke edit mode, saya klik di bagian belakang menggunakan H, tekan E bikin ke atas ya, tekan E, tekan sumbu Z, terus kemudian klik di sini, lalu tekan Ctrl B ya, fungsi untuk apa, supaya dibikin kayak melengkung. Nah kayak gini ya, udah seperti itu posisinya. Nah kalau udah di object mode lagi, ini rotasinya bisa dirubah arahnya seperti map ke sumbu yang biru ya, oke gitu ya. Oke, gitu ya. Kok agak berbeda sih tampilannya? Nah, ini tergantung dari kameranya, teman-teman. Ya, kameranya tergantung kameranya bagaimana nih. Kameranya saya hidupin dulu ya. Tadi kalau pasalnya saya matikan kameranya. Lightingnya kamera saya hidupkan. Nah, itu dia. Sekarang saya coba aktifkan kameranya. Ini dia kameranya, teman. Nah, di kamera ini kita coba untuk setting ya. Setting artinya dicek. Nah ini dia
ada klip starnya. Oke, klip starnya seperti apa? Oke, nah ini kelihatan dah. Oke, ya. Oke, jadi sudah dapat. Baru saya coba untuk atur kayak gini posisinya. Ini apakah nanti mau dijauhin lagi juga boleh. Saya tekan angka 7 kayak gini. Ini kalau mau dijauhin ini bebas ya, mau dijauhin ke sana juga boleh. Itu bebas, terserah kalian. Ya, kalau mau jauh juga boleh, mau dekat juga boleh. Tapi hati-hati kameranya dicek lagi untuk flipnya diatur. Apakah mau lebih atur atau bagaimana? Nah itu dia. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Posisinya ini dia. Ini dia objeknya kayak gini. Ya. Oke. Nah setelah sampai di sini baru teman-teman nih saya simpan dulu. Ya simpan dulu. Setelah simpan baru teman-teman diaktifkan di sini. Jadi di sini kan ada lighting, ada light ya, ada lampu. Nah, lampu kita pilih ya. Lampu kita pilih, kita coba atur kira-kira di mana lampunya nih. Saya tekan titik dulu, titik sini ya. Lampunya mati kah? Nah, ini dia, teman ya. Lightingnya kecil ya, di bawah lightingnya ternyata ada di bawah. Ini dihapus saja dulu. Nah, dihapus dulu teman-teman, baru saya buat lighting baru ya. Caranya add lighting. Lah, emang kalau pakai lighting yang itu kenapa? Nggak apa-apa, saya pakai ini aja dulu koin. Nah, setelah itu baru saya coba pakai move ya, tinggal diatur kira-kira dinaikin ke atas teman. Dinaikin ke atas ya, kayak gini posisinya. Nah, itu dia. Oke, ini lightingnya belum dihidupin ternyata di sini. Makanya orang ketok, nggak kelihatan gitu ya. Makanya kan kondisinya nongol di sana enggak gitu ya. Oke, ini diatur teman-teman seperti apa. Nanti baru kita pakai yang nomor ini. Nah, ini kondisi kenapa sih lighting nggak kelihatan? Karena defaultnya dia teman-teman yaitu 10. Saya kasih 1000 aja. Nah, diatur lagi ke atas. Kira-kira ke atas lagi. Nah, itu dia. Oke, jadi cara ngatur lightingnya saya tekan angka 7. Ini modelingnya di sini ya, kira-kira ya. Kira-kira modeling di situ. Nah, saya coba untuk naruhnya di sini, teman. Di sini 1. Oke, terus kemudian saya shift, mungkin saya kasih kira-kira 5.000 aja deh, biar kelihatan. Nah, ya kan, 5.000 atau 8.000 lah, gitu ya. Oke, baru diatur kira-kira posisi di mana. Nah, jadi mata kita sambil melihat di sana, kira-kira baiknya gimana. Oh, di sini udah cukup dah. Oke, kayak gitu ya. Ini sih bebas peletakannya ya, arahnya kemana. Baru saya tekan angka 7 lagi, saya tekan shift D, enter. Teman-teman bisa digeser agak kemari. Ya, itu dia. Agak di sini. Terus kemudian nanti posisinya dia ada di bawah. Kayak gitu ya. Nah, gitu posisinya. Kalau teman-teman di shift D lagi mau digeser agak ke angka 7 misalkan, saya kepengen misalkan posisinya agak beda, saya skip dulu deh ya, skip dulu. Saya coba atur kira-kira arahnya ke sini. Nah, ini saya naikin ke atas ya. Ini bebas ya teman-teman, lightingnya saya coba bikin kayak gini aja posisinya. Nah, itu dia. Dah. Ini di sini saya coba dekatkan posisinya gini. Nah, itu dia. Saya cukup kira-kira gini ya. Oke, ini juga sama. Kalau memang mau diatur arahnya dirubah lagi, saya mau agak kemari. Terserah ya. Itu terserah kalian. Mau agak begini juga boleh, silakan. Mana aja nanti hasil-hasilnya seperti ini. Oke, nah setelah sampai di sini, misalkan sudah setuju nih, jangan lupa disimpan. Cara ngaturnya gitu ya, teman-teman tinggal diatur apakah ini lampunya lebih terang atau enggak. Itu terserah masing-masing ya. Modelnya apakah mau kemana juga boleh. Oke. Ya, kira-kira gitu dah ya. Ini silakan bermain aja sesuai kebutuhan, kira-kira gitu.
Nah, setelah sampai sini baru kita setelah ngatur namanya lighting, baru kita bermain materialnya seperti apa. Nah, untuk material saya coba untuk geser ke sini dulu, biarkan saja. Lalu teman-teman konsentrasi di bagian sini materialnya. Jadi klik salah satu objek, misalkan di atas dulu deh, yang bagian atas ini ya. Terus kemudian kondisinya saat ini saya menggunakan EV, saya tidak menggunakan yang cycle terlalu berat, nanti hasilnya pasti udah bagus ya. Saya pakai yang EV dulu, terus kemudian kemarin material ke sini kita ciptakan mungkin buat si chrome-nya ya, buat chrome-nya di sini saya geser ke bawah kira-kira begitu ya. Lalu klik ke baru aja seperti biasa. Saya kepengen di sini agak sedikit warna kuning gitu ya, kurang kuning kayak gini. Terus kemudian saya kepengen dikasih metaliknya 1 ya, gitu aja teman-teman, metalik 1. Terus roughness-nya kita hanya bermain di sini aja teman-teman. Nah, di bagian namanya roughness-nya 0,3 atau 0,2 juga boleh, 0,4 deh cukup gitu, kira-kira gitu ya. Oke, terus yang ininya mungkin berwarna merah gitu ya. Saya buat baru lagi sama kayak tadi, warnanya merah, tinggal pilih warna merah. Terus kemudian metalnya sama kayak tadi 1. Oke, itu. Terus kemudian roughness-nya 0,2 boleh, silakan ya, silakan seperti itu. Ini lakukan dengan cara sama, tinggal kalau udah tinggal pilih aja kira-kira warna yang mana kita mau. Nah, yang ini juga sama, kalau misalkan ini warnanya mau biru, klik lagi di sini berarti warna biru, cara kerja gitu ya. Terus kemudian jangan lupa metalnya 1 biar mengkilat. Terus kemudian roughness-nya 0,2 gitu ya. Oke, lakukan dengan cara sama. Mungkin di bagian bawahnya saya kepengen agak putih, sering disimpan ya. Ini agak mulai berat ya, karena ini masih kondisi normal. Oke, jadi lakukan dengan cara sama. Putih, metalnya 100, saya 1 aja. Terus kuningnya 0,2. Gitu doang ya teman-teman. Kita hanya bermain di situ. Terus kemudian mungkin di bawahnya sedikit warna merah gitu ya. Oke, ini juga merah gitu ya. Terus yang paling bawah ini, di bawahnya mungkin warnanya sedikit kuning, nah gitu ya. Ini kalau kita perhatikan cahayanya masih kurang. Ini teman-teman gak usah khawatir, jadi bisa tekan angka 7 di sini. Nah, teman-teman bisa ngelihat bahwa ini kondisi wireframe aja, angka ya. Klik di lampunya. Oke, kita lihat dulu modeling gimana. Oh, ternyata sebelah sana, berarti ini lampunya agak ke depanan, agak di sini. Kita cek lagi ya. Oh, ternyata di bawah, di atas gitu ya. Nah, teman-teman tinggal diatur kira-kira baiknya bagaimana, nah kayak gitu ya posisinya. Nah, ini dikasih nilai aja kira-kira berapa, mau 15.000 lebih terang ya, atau mau 30.000, itu tergantung kalian. Saya mau 50.000 deh. Nah gitu ya, jadi sesuai kebutuhan ya. Ini mau di sini mau diterangin juga boleh. Oh, saya maunya 20.000. Nah, kayak gitu boleh. Ini 200.000, gede banget ya. Oke, 100.000. Oke, gitu juga boleh. Ini juga bisa diatur sama. Oh, saya mau 100.000. Ini tergantung besarnya media. Nah, kayak gitu hasilnya ya. Jadi kalau di hasil rendernya nanti lebih bagus lagi. Oke, cara kerja gitu ya. Tinggal diatur sesuai kebutuhan, kira-kira begitu. Kalau normalnya begini, normal itu ya kan. Kalau misalkan nggak dikasih apa-apa begini. Ini kondisi di sini. Jadi kita lanjut lagi untuk labelnya ya. Jadi teman-teman disimpan dulu, jangan lupa biarkan disimpan. Terus teman-teman dipastikan kita konsentrasi di sini. Saya mau ngasih labelnya ada di sini, ya di sini atau di sini, silakan, ada 2. Saya aktifkan ini dia teman-teman. Jadi ini sudah saya kasih material teman-teman.
Jadi yang saya coba yang ini saya aktifkan. Ini saya coba normal dulu. Ini saya aktifkan. Oke, pakai shift ya. Saya klik di sini. Jadi dua ini baru saya tekan Ctrl I. Ya, Ctrl I artinya menseleksi sebagian, lalu tekan H. Jadi saya konsentrasi hanya di bagian ini doang. Nah gitu ya. Ini kalau lighting belum ketahuan nih. Belum ketahuannya. Jadi lightingnya nih kalau mau dihidupin, nih kan kondisi lagi mati semua nih, lightingnya juga dimatiin dan sebagainya ya. Poinnya saya hidupkan lagi, settingnya biar ketahuan. Oke, poinnya dihidupkan lagi, nah, jadinya kayak gitu. Oke, nah teman-teman, untuk material, untuk kira-kira label ini cara kerjanya bagaimana. Teman-teman harus mencoba untuk membelah horizontal di sini ya. Nah ini dia. Di sini kodenya, teman-teman pilihnya adalah UV editor. Nah, UV editor ini teman-teman tinggal diambil. Ini saya simpan ya. Jadi teman-teman ngambil untuk konsentrasi, saya zoom, saya deketin. Karena saya kepengen main di sini nantinya. Ya, di sini nanti. Kalau mau sih kondisinya di sini juga nggak apa-apa, nggak masalah, ini lebih enteng, lebih aman. Kalau saran saya di sini dulu. Ini udah bagus posisinya. Oke, nah setelah sampai di sini baru teman-teman nih kita bisa seleksi di sini, nanti ngeditnya. Nah di sini adalah tempat untuk mengambil logonya. Saya ambil logonya ya. Caranya adalah open, lalu logonya saya sudah buat teman-teman ya. Tinggal logo-logoan lah ibaratnya kayak gini. Oke teman-teman, jadi setelah sampai di sini baru teman-teman tinggal dicoklik di sini. Jadi ngeditnya di sini posisinya. Sama ngeliat di atas, nanti hasilnya ini biarkan aja tampilannya. Teman tinggal di edit mode, lalu teman-teman tinggal diseleksi kira-kira labelnya motor mana. Oh, motor di sini misalkan. Contoh ya, saya kasih paste, klik di sini deh contohnya. 1 2 3 4 5 6 7 8, kira-kira segitu. Atau mau sampai sini juga boleh, silakan gitu ya. Itu silakan teman-teman. Nah setelah sampai di sini baru teman-teman tinggal mencoba untuk mapping buat dia sendiri. Nah dia harus dipisah sendiri teman. Caranya bagaimana? Teman-teman tinggal shift D, oke, lalu enter P selection. Jadi ini sudah terpisah sendiri teman. Object mode, baru klik yang di sini. Nah, yang disinilah kita mencoba untuk memberi material. Saya hapus. Saya klik di sini ya. Jadi beda lagi. Saya hapus. Baru saya coba klik tambah baru. Nah itu dia, tambah baru buat baru lagi dah gitu ya. Setelah buat baru lagi teman-teman juga harus mencoba untuk membagi ruangan ini menjadi dua ya, khususnya di bagian yang namanya adalah kalau nggak mau dibagi di sini, yang langsung di sini boleh nggak Pak? Bisa ya, di sini aja contoh, misalkan contoh gini ya. Nah, contoh di sini saya aktifkan di sini, lalu teman-teman, tapi saya lebih senang di ini biarkan konsentrasi biar normal di sini, biar nggak ganggu. Saya lebih senang di sini dibuka, dibelah lagi ya, kira-kira ke horizontal, kira-kira di atas inilah, di sini deh. Nah gitu ya. Oke, nah yang disinilah kita rubah menjadi saya pakainya namanya adalah saya pakai apa ya kalau di sini? Di sini kan pakainya ya UV editor. Oke. Saya pakainya di ini kali ya, shader aja deh. Saya pakai shader aja di sini deh, shader. Sorry, saya pilihnya shader. Nah, oke. Oke, buat material nih saya tutup lagi sebentar. Konsentrasi di sini aja, gampang kok. Nih saya bikin gampang aja. Saya pilih add search image. Itu aja. Dah, satu ini aja gampang. Kelihatan ya, teman-teman ya. Jadi teman-teman tinggal klik dari sini kemari. Dan ini kan udah ada nih, tinggal dipanggil aja, klik di sini panggil. Nah ini udah masuk otomatis. Jadi caranya gitu teman-teman. Nanti baru dari sini teman-teman tinggal klik edit mode, oke, tinggal tekan A, diseleksi, dan itu udah kelihatan teman-teman. Ya, tinggal diblok aja. Ya, di sini konsentrasi di sini teman-teman. Tinggal diatur kira-kira. Saya coba buka di sini, atau tekan T juga sama aja. Lalu saya atur skalanya, saya besarin kayak gini nih, kayak gitu ya. Terus diatur lagi kemari, ke kiri dikit, kayak gitu ya. Simple. Lagi kira-kira gini. Nah, nanti yang bagian atas juga sama, saya naring ke atas gini. Nah, terus lakukan dengan cara sama. Terus
Kalau kurang digeser ke bawah. Nah, waktu mengedit teman-teman lihat di sini. Udah pas belum ya? Gitu caranya teman-teman, cara bermainnya. Jadi tinggal diatur kira-kira pas atau enggak. Nah, gitu ya. Ini kalau mau di blok manual, di blok sini tetap digeser ke bawah juga sama aja, boleh. Ya, seperti itu teman-teman. Ini udah jadi, ini udah aman ya. Oke, baru edit mode. Nah, setelah sampai di sini, teman-teman nanti kalau dia mau dikeluarin, jadi saya tekan angka 7 karena posisi dia ini di dalam teman. Jadi harus ke objek, selectnya saya coba aktifkan ini ya, masih aktif di objek ini ya teman. Saya coba untuk ke select, ke view, saya coba ke objek aja deh. Saya ke objek, set origin to geometry. Nah, teman-teman bisa ngeliat di sini nih. Kalau saya kasih X-ray, dia ada nempel, jadi sedikit teman agak ke depan kalau mau nonjol. Nah, agak keluar sedikit. Itu dia, biar keluar. Simple ya, gampang. Cara kerjanya gitu. Nah, kalau misalkan tiba-tiba logonya kayak terlalu ke atas deh, teman-teman bisa mencoba untuk melakukan mengecilkan. Nah, mengecilkan bagian pakai skala aja. Jadi normalnya dinormalin aja, lalu klik di sini, tinggal dikecilkan secara skala. Begini maksudnya. Gitu ya. Simpel ya. Ini udah jadi, teman. Nah, udah jadi tampilannya. Ini sama nih kalau ini kan untuk smoothnya nih. Kalau di smoothnya bagus terhasil atau normal ya. Oke. Lakukan dengan cara sama di tempat lain. Kalau misalkan teman-teman mau melengguri label di sini juga sama cara kerjanya. Ya. Klik di sini, diaktifkan lagi kayak tadi, edit mode, ya kan. Jangan lupa disimpan dulu ya. Simpan dulu. Baru diseleksi bagian tertentu di sini ya. Saya seleksi lagi. Oke. Terus jadi yang bagian-bagian mana yang mau dijadikan teksturnya itu terserah kalian. Siapa tahu mau dipasang agak berbeda. Kayak gitu ya. Kalau cukup segini aja cukup, ya sudah, boleh. Jangan lupa teman-teman setelah sampai sini Shift D, Enter, P, Selection, udah selesai. Nah, nanti setelah sampai sini materialnya pakai mana? Materialnya boleh pakai yang sudah kita miliki tadi, mana ini dia. Itu dia teman-teman. Jadi dari sini nanti tinggal di edit mode, oke. Tinggal di all, oke. Nah, nanti teman-teman bisa ngelihat kira-kira saya pengen ngeliat ke depan. Ini kalau misalkan mau dihapus lagi, bagaimana caranya nih, gitu kan? Kalau pakai material yang ada tuh nggak kelihatan, gitu kan? Nggak kelihatan. Ya nggak kelihatan ya, teman. Tidak terlihat. Teman klik di UV Project from View. Nah, dikeluar, ya kan? Jadi ya, Atau kalau nggak pakai itu juga bisa klik di sini, unwrap. Nah, sama aja. Nah. Ini unwrap lebih bagus, jadi langsung lurus. Dari sinilah teman-teman mencoba untuk konsentrasi di atas ini ya. Teman-teman tinggal diputar, kira-kira ke arahnya kemana, pakai rotasi biasa, manual. Ke sana ternyata. Nah, gitu. Tinggal diatur kayak tadi tuh pakai skala kanan dan seterusnya, kurang lebih gitu ya. Geser ke kanan gini. Terus sekali lagi pelan-pelan, butuh kesabaran. Oke. Ya, baru teman-teman tinggal diatur kira-kira atasnya mau dinaikin seberapa posisinya, sampai di sini kah? Yang bawahnya juga sama, di blok sampai di sini kah? Selesai. Kalau sudah disimpan. Begitu teman-teman caranya ketika kita bermain material teksturnya seperti apa. Jadi kita lanjut rendernya hasilnya seperti apa ya. Saat ini kita coba setelah kita sudah ngatur material dan sebagainya, ini normalnya di object mode selesai. Nah, teman-teman udah jadi nih, teman-teman tinggal dihidupkan semua. Oke. Saya coba untuk katanya hidup semua. Nah, itu dia ya. Ini udah jadi, teman-teman. Jadi tinggal dicoba dihidupkan, tampilnya kayak gini hasilnya. Kalau teman-teman mau dikasih label. Oke, cek dulu kira-kira posisinya. Kalau dari angka 1, teman-teman dicek lagi apakah dia nabrak atau enggak. Nah, itu dia. Ternyata belum ada yang hidup, satu ada yang kurang ya, teman.
Oke, supaya kelihatan agak dramatis teman-teman ya, ini saya coba. Kalau udah kayak gini teman-teman udah aman, ini tinggal dicoba klik kanan, misalkan shop area, atau misalkan mau digabung dari sini ke join ya, klik di sini. Oke, saya coba untuk klik di sini ya, saya join ke sini, biarkan saja. Oke, yang ini saya join ke atas ya, udah hanya ngelatih ini doang, udah aman. Nah, kalau udah kayak gini teman-teman, sekarang tinggal dicoba untuk melakukan yang namanya dibuat agak sedikit dramatis ya, artinya dilihat dari angka 7, dan saya coba untuk pakai X-ray, dan saya coba untuk render hanya diambil bagian doang kayak gini. Oke, lalu saya tekan angka 1, saya normalin lagi. Oke, seperti ini contohnya. Lalu teman-teman tinggal mencoba untuk duplikat ya. Kalau udah kayak gini tinggal duplikat aja, Shift D, Enter. Nah, teman-teman tinggal diputar deh sesuai selera, apakah mau direbahkan ya kan, atau mau dimiringkan kayak gini, itu terserah kalian ya. Oke, nanti dari angka 1 dilihat kira-kira angka 3 gitu ya, posisinya apakah sudah pas atau enggak kayak gini ya kan? Oke, tinggal diturunkan ke bawah kira-kira begitu. Nah, oke, kira-kira kalau udah kayak gini posisinya lebih enaknya bagaimana, apakah mau lebih ke depan atau lebih ke belakang, diputar, bebas ya, kayak gini ya. Nah, kayak gini. Oke, Shift D lagi, tinggal digeser ke belakang, kira-kira bagaimana. Nah, itu dia teman-teman. Jadi ada apa ya, kesannya kayak sedikit ya, kayak kadang sedang ditaruh dan sebagainya. Nanti di kameranya tinggal diatur kira-kira pasnya seperti apa, apakah mau begini. Nah, itu dia, terserah kalian ya. Nah, udah selesai. Nah, kalau udah kayak gini teman-teman tinggal diatur apakah ini warnanya mau berubah-ubah, warnanya agak berbeda, jadi ada banyak varian gitu kan. Oh, saya maunya agak sedikit merah, yang ini merah, oh yang ini agak biru, itu variasi aja ya. Ini biru itu dong, sininya kuning ya, agak beda gitu ya, agak merah, tinggal pilih-pilih aja merah. Terus ininya sedikit mungkin biru atau emas juga boleh, atau sedikit silver kayak gini juga bisa. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya jelaskan. Nanti tinggal render ya, kalau mau render tinggal langsung aja render. Kita klik di sini, kita pilih ini saya coba untuk gabung, ini udah selesai ya, udah aman selesai. Saya klik, saya coba join ke arah sini. Nah, ini udah jadi kurang lebih kayak gitu ya. Nanti dari sini teman-teman tinggal di render berdasarkan cycles. Ini saya simpan dulu ya, tinggal render berdasarkan cycles gitu ya, ditunggu prosesnya. Jadi setelah cycles baru saya klik di sini ya teman-teman. Jangan lupa, bila materi bermanfaat dan berguna, teman-teman silahkan like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan video terbaru dari saya setiap minggunya. Jangan ragu mengikuti channelnya karena di dalam banyak tips dan trik bagaimana bermain desain dan animasi. Sekian, terima kasih, sampai ketemu lagi dengan materi yang berbeda.